dimulai teman-teman grup 6, silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari tim C Grup 6 ingin memaparkan capstone project kami, yaitu Netflix, Movies, dan TV Show. Lanjut. Sebelum masuk pemaparannya, izinkan saya perkenalkan diri. Saya Huwa Salsabila yang akan mempresentasikan bersama dengan Jeremy dan ada anggota lainnya, yaitu ada Amin, Herunisa, Nilanda, dan Salsabil. Pada presentasi ini terdapat beberapa konten yang dapat dilihat pada slide berikut. Untuk project background-nya mungkin bisa langsung saja. Pada project background ini, yang dapat di-highlight adalah pertanyaan, apakah COVID-19 membawa perubahan pada lingkungan kita? Mari kita ingat-ingat lagi, apa sih yang terjadi pada pandemi waktu itu? Yang terjadi itu diberlakukannya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang membuat masyarakat itu beraktivitas di rumah saja. Yang jelas membawa perubahan bagi industri perfilman Indonesia yang mengalami penurunan pendapatannya sekitar 66,7% dari data Indonesia.id. Namun ada juga nih yang mengalami kenaikan secara signifikan, yaitu online platform khususnya itu Netflix yang mengalami kenaikan pelanggan baru sekitar 31,6% dari databox.katadata.com. Dan menurut survei yang dilakukan pada tahun 2019 Desember melalui kumpulan.com dijelaskan bahwa 67% masyarakat lebih menyukai film-film lokal dibanding film-film asing. Lalu bagaimana dengan antusias masyarakat terhadap film-film Indonesia di Netflix? Pada diktio.id terdapat cuitan yang bertanya, apa sih pertimbangan utama kalian dalam menonton film? Kenyataannya masyarakat memiliki banyak pertimbangan-pertimbangan dalam menonton film. Ada yang menjawab, dilihat dulu dari section populer Netflix, dan juga dia menjawab dilihat dari genre maupun aktor yang memerankannya. Dari situ membuat kita bertanya-tanya, bagaimana sih perkembangan movies dan TV show di Indonesia, khususnya pada di Netflix pada masa pandemi. Lanjut. Nah, dari situ timbullah problem statement kami, yaitu bagaimana perkembangan tren movies dan TV show Indonesia di Netflix pada masa awal pandemi, yaitu 2020. Lanjut. Pada isu ini terdapat aspek-aspek yang berkontribusi pada masalah utama kami, yaitu didahului oleh COVID-19 yang membuat sektor perfilman itu terhambat, lalu bioskop itu tutup, pendapatan dan penonton pun menjadi menurun, lalu produksi film itu menjadi delay, dan rata-rata produksi film itu menurun. Lalu film screening-nya itu berubah menjadi di digital platform yang membuat kenaikan pelanggan pada Netflix. Nah, tadi kan sudah diberitahu ya problem-problemnya. Jadi apa sih project goals kita yang dari sisi objektif maupun skopnya? Yaitu adalah menemukan perkembangan tren movies dan TV show Indonesia di Netflix pada masa awal pandemi, khususnya 2019 sampai 2020. Lanjut. Setelah mengetahui problem dan objektifnya, kita langsung saja eksekusikan dengan research questions dan metodologi. Perencanaan dan pelaksanaannya menggunakan deskriptif analitik yang dapat dilihat pada slide berikut. Lanjut. Nah, setelah mengetahui step-stepnya tadi, apa sih yang mau kita teliti? Yang pertama ada type rate, yaitu untuk mengetahui jumlah movies dan TV show yang diproduksi. Kedua ada direktor, yaitu untuk mengetahui direktor mana yang paling banyak merilis judul. Ketiga ada average duration, yaitu untuk mengetahui rata-rata durasi judul per tahun. Keempat ada rating, yaitu untuk mengetahui rating mana yang paling populer. Kelima ada genre, yaitu untuk mengetahui genre mana yang paling populer. Lanjut. Berikut terdapat dataset yang bersumber dari Kaggle yang sudah kami bersihkan, yang bisa diakses oleh teman-teman semua. Selanjutnya, untuk data cleaning data yang kami gunakan menggunakan Excel. Proses cleaning data sendiri menggunakan filter, yaitu Country Indonesia, dan years 2019 sampai 2020. Handle missing value itu di Director, Enos Prakasa, dan untuk cek duplikatnya terdapat di Based on Show ID. Lalu format data yang kami gunakan semua kolom, dan remove kolomnya menggunakan case date
cast, dan edit add, kemudian dan description. Lanjut. Untuk data analisis result dan data visualization akan dijelaskan oleh Jamie. Baik, terima kasih Hulwa. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait materi kami. Di sini saya akan menjelaskan data analisis result dan data visualisasi. Berdasarkan dashboard ini kita bisa melihat bahwasannya terdapat peningkatan total judul sebesar 78% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Di mana hal ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia tidak memberikan dampak yang buruk terhadap rilisan judul di Netflix. Kemudian kita melihat ke sebelahnya, dari tahun 2019 sampai tahun 2020 terdapat total 25 judul yang terdiri dari 24 movie dan 1 TV show yang masing-masing memiliki rata-rata durasi movie selama 102 menit di tahun 2020 dan 111 menit di tahun 2019. Kemudian kita juga bisa melihat ke pie chart yang di bawah yang berjudul Total Netflix Title yang menunjukkan bahwa di tahun 2019 hanya ada 9 judul dan di tahun 2020 terdapat 16 judul, yang berarti terdapat peningkatan 7 judul dari tahun 2019 ke tahun 2020. Kemudian kita bisa melihat ke chart di sampingnya, yang judul movie versus TV show, di mana chart tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan total jumlah movie dan TV show. Pada tahun 2019 hanya memiliki 9 judul movie tanpa TV show satupun, dan di tahun 2020 terdapat 15 judul movie dan 1 TV show. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa tipe film Indonesia di Netflix didominasi oleh movie. Kemudian kita lanjut ke chart genre, di mana kita bisa melihat bahwa semua genre di tahun 2019 mengalami peningkatan di tahun 2020, kecuali genre horror movie yang menghilang di tahun 2020. Namun di balik hilangnya genre horror movie, terdapat penambahan 2 genre baru, yakni action and adventure dan international TV show. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwasannya genre drama dan komedi merupakan genre yang populer di film Indonesia yang ada di Netflix. Kemudian kita lanjut lagi ke chart rating. Kita juga di sini kita juga bisa melihat adanya peningkatan rating TV 14 dan TVG, kecuali TVMA yang mengalami penurunan. Selain itu juga adanya penambahan rating baru pada tahun 2020, yakni TVPG. Berdasarkan hal ini kita bisa melihat bahwasannya film Indonesia di Netflix tidak cocok untuk semua umur, karena film yang memiliki rating TVG hanya ada 4 judul dari total 25 judul di tahun 2019 sampai 2020. Kemudian kita juga bisa melihat 2 tabel di kiri bawah yang masing-masing menunjukkan movie yang memiliki durasi terlama di tahunnya. Untuk tahun 2020, movie tersebut berjudul One Day We Will Talk About Today dengan durasi sekitar 128 menit atau sekitar 2 jam, dan di tahun 2019 berjudul This Earth of Mankind dengan durasi 180 menit atau sekitar 3 jam. Dan yang terakhir, kita juga bisa melihat tabel di kanan bawah yang menunjukkan sutradara yang paling banyak merilis judul film di Netflix dari tahun 2019 sampai 2020. Sutradara tersebut adalah Fajar Bustomi dengan merilis 3 judul film yang disusul oleh Rano Karno, Andi Batiar Yusuf, Pidi Baik, Angga Dwi Mas Sangsoko, yang masing-masing mereka merilis 2 judul film. Next. Berikut adalah insight dan rekomendasi yang telah kami temukan. Dari keseluruhan hasil analisis kami menyampaikan 3 insight dan 3 rekomendasi yang cukup menjawab problem statement kami. Di mana untuk insight yang pertama, kami menemukan bahwa genre drama dan komedi merupakan genre yang dominan di tahun 2019 sampai 2020 dan mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa masyarakat Indonesia suka dengan film yang bergenre drama dan komedi. Oleh karena itu, kami merekomendasikan untuk para sutradara lebih fokus untuk membuat film dengan genre drama dan komedi. Kemudian untuk insight yang kedua, movie merupakan tipe film yang populer di Netflix Indonesia. Dan sangat disayangkan hanya ada 1 TV show di Netflix pada tahun 2019 sampai 2020. Oleh karena itu, kami merekomendasikan untuk para sutradara lebih mengeksplor TV show lebih lanjut, karena masyarakat Indonesia sejak dulu sudah melekat dengan sinetron yang memiliki episode puluhan bahkan ribuan. Contohnya Tukang Bubur Naik Haji. Dan hal ini juga bisa menjadi tipe tontonan baru di Netflix, sehingga masyarakat Indonesia memiliki variasi tontonan di Netflix. Dan untuk insight yang ketiga, COVID-19 tidak memberikan dampak buruk bagi perilisan judul di Netflix. Oleh karena itu, kami merekomendasikan untuk para sutradara harus terus melanjutkan dan meningkatkan perilisan judul movie dan TV show di Netflix, karena dapat menjangkau audiens yang lebih luas bahkan hingga global. Dan hal ini juga merupakan salah satu peluang untuk mendapatkan pendapatan pada saat masa pandemi COVID-19. Next. Berikut adalah link-link terkait capstone project kami. Next. Sekian pemaparan dari grup 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. Boleh dong nih teman-teman, kalau mau tepuk tangan boleh loh guys, tepuk tangan virtual pakai reactions. Boleh tepuk tangan semuanya. Tuh, tepuk tangan dari Kak Dilan juga. Oke, good job guys. Di bawah 10 menit, mantap. Silakan Kak Dilan.
Oke, thank you ya grup 6, presentasinya bagus. Gue suka bagian background yang pertama ya, yang ada apa namanya sumber datanya dari mana, itu kayaknya lumayan, analisisnya lumayan dalam di sini, point of fact. Secara desain juga bagus, cantik gitu dilihat. Mungkin gue komen dikit mengenai yang coba deh next slide 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 nih kayaknya. Nah, ini kan bukan, maksudnya kayaknya judulnya kurang tepat ya kalau problem definition. Ini kan bukan problem, type rate, director, average duration, rating, dan genre itu kan bukan problem ya. Mungkin lebih tepat kalau judulnya metric definition gitu ya. Next, mungkin gue bakalan lumayan ini di dashboard deh. Coba lihat dashboardnya dong. Ini total movie-nya 24, tapi di pie chart itu 16 dan 9, 25. Itu dari 24 itu dari mana ya? Baik Kak, saya izin jawab ya Kak. Jadi yang di pie chart itu total Netflix title, jadi keseluruhan ke movie dan TV show. Oh, makanya 25. Iya. Oke, cuma ngetes. Bagus. Berarti, nah, sekarang ini menurut gua, ini kan memang universe-nya sedikit ya, cuma 25 apa namanya TV show universe-nya. Cuman kalau biasanya total Netflix compare tahun ke tahun ya. Biasa sih pie chart itu dipakainya kalau kontribusi terhadap keseluruhan ya, bukan buat melambangkan waktu ya. Justru buat ngelambangin yang movie versus TV show. Iya, biasanya yang kalau kontribusi, malah slide kedua itu yang harusnya pakai pie chart, movie versus TV show, yang total Netflix itu justru harusnya menurut gue pakai bar chart biar kelihatan 2019-2020-nya kayak apa. Atau even di merge aja, cuman jadi satu chart yang bar chart, stack bar chart itu sebenarnya udah cukup. Tapi ini karena datanya dikit sih, jadi ya sudahlah. Overall menurut gue bagus, datanya aja yang kurang banyak. Kalau datanya lebih banyak pasti lebih cantik lagi. So, good job, well done. Thank you. Oke, thank you Kak Dilan. Mantap, well done guys. Mateng, 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 mateng. Oke, asik enak ya. Udah beres ya grup 6. Oke, grup 6. Silakan on cam grupnya ya. Kalau yang bisa on cam. Oke, sip. Mantap. Wah, ini backgroundnya asoy banget nih. Laut guys, pantai bro. Kita mau traveling bro. Oke, kalau gitu grup 6 silakan siap-siap yang mau present. Waktunya seperti biasa ya, 10 menit dan akan saya hitung dari kata pertama disebutkan ya teman-teman. Silakan dimulai grup 6. Selamat presentasi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Rama, Kak Hendy, kakak mentor, dan teman-teman lainnya. Kami dari tim C Grup 6 ingin mempresentasikan capstone project kami yaitu Traveland. Berikut ini adalah topik of discussion yang akan kita bahas. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Hairunisa dan anggota lainnya ada Amin, Hulwa, Jeremy, Nilanda, dan Salsabit. Next. Traveland adalah singkatan dari Travel to Islands, yaitu sebuah website yang kita buat untuk mempermudah pengunjung mengunjungi pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Sebagian besar pengunjung hanya mengetahui pulau-pulau besar yang ada di Indonesia seperti Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Padahal banyak juga pulau-pulau kecil yang tak kalah indahnya seperti Pulau Bidadari, Tidung, dan masih banyak yang lainnya. Next. Berikut ini ada project highlight. Yang pertama, ada fitur login, di mana pengguna bisa login untuk mengakses. Selanjutnya ada fitur search, di mana pengguna bisa mencari nama pulau yang diinginkan. Yang ketiga ada menu home, terdiri dari video background yang dapat berganti-ganti.
Dan terdapat juga tombol Discover More yang ketika diklik akan mengarahkan ke menu package. Selanjutnya ada menu package terdiri dari daftar pulau yang ada di list kami. Ketika kita mengklik Book Now, maka akan diarahkan ke package detail yang terdiri dari gambar dan informasi terkait pulau yang diklik. Next. Selanjutnya ada menu service, yaitu service-service yang kita berikan ke pengguna. Dan ada menu galeri, yaitu kumpulan gambar terkait pulau yang ada di website kami. Lanjut. Ada menu review, yaitu kumpulan ulasan-ulasan dari pengguna. Ada menu kontak yang dapat digunakan untuk memberikan feedback ke website kami. Lanjut. Ada menu Book Now, yaitu untuk mengisi data diri untuk pemesanan tiket. Selanjutnya ada teknologi yang kita gunakan, seperti Excalibur untuk membuat wireframe, Visual Studio Code sebagai environment yang kita pakai, Postman digunakan untuk melakukan post dan get, dbVir yaitu untuk mengoperasikan MySQL, front-end terdiri dari HTML, CSS, dan JS, ada juga back-end, GitHub untuk mengupload front-end dan back-end, Cyclic untuk mendeploy back-end, dan terakhir ada Railway untuk mendeploy database yang kita pakai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hulwa. Baik, selanjutnya ada development proses. Next. Untuk pengembangan yang kami lakukan menggunakan metode Agile dengan melakukan perencanaan, lalu mendesain, kemudian mendevelop dan mengetes programnya. Setelah itu mendeploy dan mereview program tersebut. Jika terdapat kesalahan ataupun error, akan diulang lagi prosesnya sampai benar-benar fix, kemudian baru akan di-launching. Untuk wireframe-nya sendiri terdiri dari homepage, package page, order page, dan alert pesanan Anda sedang diproses. Selanjutnya, untuk front-end, struktur filenya sendiri menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk menu bar-nya, kami menggunakan HTML, JavaScript, dan CSS yang kodenya dapat dilihat pada slide berikut. Untuk form login menggunakan HTML, JavaScript, dan CSS. Selanjutnya, untuk form order menggunakan HTML, CSS, dan jika klik submit akan muncul alert pesanan Anda sedang diproses yang dibuat menggunakan JavaScript. Untuk search bar menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Video background menggunakan HTML dan CSS. Galeri menggunakan HTML dan CSS. Untuk review menggunakan HTML, JavaScript, CSS, dan swiper sehingga reviewnya bisa bergeser secara otomatis maupun manual. Dan terakhir ada fitur kontak menggunakan HTML dan CSS. Untuk back-end-nya, struktur filenya kami menggunakan config, controllers, model, dan file-file lainnya yang dapat dilihat pada slide berikut. Kemudian ada dependencies dan dependencies yang kami gunakan di back-end yang terdiri dari body parser, port, dan lainnya. Selanjutnya ada file HTML front-end yang dihubungkan dengan back-end untuk menampilkan package, tampilan dan kodenya sendiri dapat dilihat pada slide berikut. Lanjut, untuk file SLN HTML yang dihubungkan ke back-end menghasilkan tampilan halaman sebagai berikut yang dapat dilihat pada slide beserta kodenya. Untuk pengambilan datanya, kami menggunakan metode query string. Selanjutnya, untuk menghubungkan back-end dengan database dengan cara dimulai dari file.env, lalu step akhir pengaplikasiannya menggunakan index.js dengan function start sequelize. Selanjutnya terdapat GitHub untuk mengupload kode front-end dan back-end yang dapat diakses dengan link pada slide berikut. Selanjutnya saya klik untuk mendeploy back-end yang kami buat. Dan terakhir ada Railway untuk deploy database yang kami gunakan yang linknya dapat diakses pada slide berikut. Selanjutnya untuk kendala dan cara mengatasinya, yang pertama mengalami error kode. Jadi pasti ada aja kode yang error, mau itu gak teliti ataupun emang ada masalahnya di sintaksnya. Untuk cara mengatasinya, kami melakukan brainstorming dan jika memang tidak bisa kami selesaikan, maka kami konsultasikan dengan mentor. Yang kedua ada Railway, tidak bisa di-deploy backend. Cara mengatasinya dengan mendeploy backend ke Cyclic dan menggunakan Railway hanya untuk deploy database. Yang ketiga ada limit Cyclic-nya itu habis, jadi cara mengatasinya kami akalin pakai localhost. Dan selanjutnya untuk demo akan dijelaskan oleh Jeremy. Baik, terima kasih Hulwa.
Sebentar. Oke. Oke. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan project demo terkait website yang kami buat. Untuk pertama, bagian di section header di header kami ada logo Traveland yang bisa diklik dan ini menuju home. Kemudian juga ada menu bar yang terdiri dari menu home, package, service, galeri, review, kontak. Di mana setiap menu ini, jika kita mengarahkan kursor ke tiap menu ini, akan ada muncul efek hover dan berubah warna menjadi biru. Dan kemudian ada juga icon search dan icon login. Ketika kita mengklik icon search ini, maka akan muncul search bar. Dan ketika kita mengklik X, maka akan kembali ke semulanya. Dan untuk icon login, ketika kita mengklik akan muncul login form seperti ini. Oke, mungkin di bagian hero atau home-nya ini terdapat video background di mana kita menggunakan video untuk background yang otomatis berjalan sendiri dan kita mute, tidak ada suaranya. Kemudian di sini juga ada tombol button Discover More yang ketika kita mengklik maka akan otomatis scroll ke menu package. Dan untuk menu package ini datanya kita ambil berdasarkan dari database yang telah kita buat, dan ketika kita mengarahkan kursornya ke arah book now maka akan menimbulkan efek hover seperti ini. Dan kemudian di berikutnya ada menu service yang merupakan kumpulan layanan yang kita berikan kepada pengguna. Kemudian juga ada menu galeri, dan ketika kita mengarahkan kursor di atas gambarnya maka akan muncul efek hover seperti ini. Kemudian di bawah menu galeri ada menu review, di mana pada menu review ini kita menggunakan Swiper.js yang bisa bergulir secara otomatis sendiri dengan waktu yang telah kita atur. Dan tidak hanya itu, kita juga bisa juga menggesernya secara manual ke kanan atau ke kiri. Kemudian di bawah menu review ada menu kontak, di mana menu kontak ini terdiri dari form dan juga gambar. Menu kontak ini dibuat untuk bertujuan pengguna memberikan ulasan atau feedback kepada kami. Kemudian di bawah juga ada menu footer. Kemudian kita balik ke menu package. Ketika kita mengklik menu package dan mengklik salah satu pulau, maka akan dialihkan ke page island HTML dan kita menggunakan query string yang berdasarkan ID, dan maka akan muncul gambar-gambar dan nama-nama yang sesuai dengan pulau yang kita klik, dengan harga dan keterangan juga yang sesuai. Dan ketika kita mengklik book now lagi, maka akan muncul order form seperti berikut. Dan ketika kita mengisinya semuanya, lokasi dari pelabuhan, dan ini tujuannya, dan ini juga ada perahu, dan ini juga ada tanggal keberangkatan, dan ini juga ada waktu keberangkatannya. Ketika kita mengklik, maka akan muncul alert sebagai berikut. Dan flow dari website kami sudah selesai sampai sini, dan tidak hanya itu, kami juga menambahkan efek responsif berdasarkan layar dari pengguna. Bisa terlihat jika misal layarnya hanya segini, maka menu bar-nya akan terkumpul di dalam suatu logo atau icon garis 3 ini, dan ketika kita mengklik maka akan muncul seperti ini ke bawah. Oke, sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali, grup. Grup berapa sih? Saya udah losing count nih guys. Grup 6 ya? Sorry. Grup 6, iya. Tadi kan saya komenin background-nya teman-teman ya. Mantap nih, ini idenya menurut saya keren banget sih guys. Jadi yang teman-teman ya yang mau nyari destinasi liburan yang agak lain nih guys ya, bisa tuh masuk ke Traveland. Nggak ada slogan, nggak ada? Nggak ada ya, oke. Nanti saya bikinin ya guys. Nggak ada. Nggak ada ya, nggak apa-apa kok, nggak wajib juga. Oke, Mangga Karama, silahkan. Oke, thank you Kak Yandi. Thank you juga grup 6 buat pitching-nya, bagus banget. Tadi produknya juga wow ya, buat yang homepage-nya banyak sekali animasi dan integrasi library third party ya. Jadi kelihatan kece lah buat si homepage-nya. Cuman ada yang mau ditanyain nih, satu dulu nih. Saya lihat buat si front-end-nya udah di-deploy ke kampus Merdeka Software Engineering GitHub.io. Terus udah ada nih fetching API-nya gitu. Tapi kenapa tadi demonya masih di localhost tuh? Kenapa tuh?
Oke Kak, sebelumnya saya izin menjawab Kak. Jadi kan juga udah kita sebutin ya di slide terakhir yang Pulwa sebutin. Jadi cyclic kita tuh kena limit gitu Kak, kayak Oke. jadi saya takutnya kalau misalnya coba ngerinya jadi error, jadi kacau gitu. Jadi biar aman kita makanya localhost aja Kak gitu. Oke, nice. Ya, thank you Jeremy buat jawabannya. Oke, puas sama jawabannya. Jadi si cyclic ini emang ada limitnya buat kayak request limit sama bandwidthnya ya. Jadi yang gratis tuh biasanya ada limitnya gitu. Ini nggak apa-apa kalian demoin lewat lewat lokal, tapi si front end-nya udah di deploy ya ke si GitHub IO sama backend-nya juga udah jalan nih. Saya lihat di API-nya itu udah jalan, udah ngerespons 200 buat yang package ya. Jadi di sini ada API slash package gitu. Jadi buat si pet-nya good gray millipede slash package. Ini udah jalan, udah oke. Buat si implementasi front end sama back end-nya juga rapih banget gitu. Ini dua-duanya saya lihat yang commit Jeremy doang. Ada yang lain selain selain Jeremy nggak yang ngerjainnya? Jadi yang front end-nya dikerjain selain sama Jeremy atau yang back end-nya? Oke Kak, saya izin jawab Kak. Ini mungkin kan yang di GitHub saya doang yang commit. Jadi itu pas di front end kita ngerjainnya pakai apa namanya? Replit ya dulu ya. Apa? Replit yang bisa bareng-bareng gitu Kak. Replit ya. Oh, oke yang live edit ya. Bisa Iya, itu, edit Kak. live gitu. Oke. Siapa aja tuh front end back end? Front end-nya itu ada Amin dan Nisa. Back Dan end-nya? back end-nya itu ada Nilanda dan Salsabila Kak. Oh, oke. Jadi Jeremy ini yang buat deploy ya, buat ngurusin nge-push ke GitHub sama nge-deploy-nya gitu ya. Iya Kak. Soalnya juga Oke. teman-teman waktu itu ada sempet nyoba juga pengen upload ke GitHub tapi kayak error gitu Kak. Jadi kayak nggak tahu sih saya errornya kenapa gitu lupa. Jadi yaudahlah saya aja yang ini gitu. Oke, nggak masalah kalau kayak gitu ya. Jadi semuanya ikut ngedevelop buat si projectnya ya, nggak one man army. Nice banget lah kalau kayak gitu. Ini paling ada masukan beberapa buat yang pitching tadi. Mungkin kalau misalnya nge-pitch apa ya, buat bagian front end atau bagian terutama front end ya, yang tadi yang back end-nya nggak terlalu masalah sih. Tadi ada penjelasan kalau misalnya ini dibuat sama HTML dan CSS gitu. Ya, semua yang ada di front end itu dibikin sama HTML dan CSS. Mungkin bisa didetailkan lebih ke kayak ada fungsi apa aja sih di si page itu ya, di page HTML yang kalian present gitu. Misalnya di homepage itu ada function apa aja gitu yang nge-support animasinya tuh kayak Swiper.js. Jadi kayak ngejelasinnya di homepage kami mengintegrasikan dengan Swiper.js untuk fitur ABCD gitu. Nah, kayak gitu ya, daripada kita ngejelasinnya front end itu dibikinnya sama HTML dan CSS yang udah obvious gitu. Dibuatnya kayak gitu. Oke. Tadi buat di dependensi yang backend itu di skip, jadi mungkin bisa dijelasin ya buat detail buat grup-grup selanjutnya, detail si dependensinya kayak gimana gitu. Dependensi ini fungsinya buat apa, dependensi yang bawahnya buat apa gitu. Mungkin buat grup-grup selanjutnya, tapi grup ini nggak apa-apa, nggak masalah sih. Buat ngejelasin dependensinya nggak terlalu detail juga, nggak masalah sih. Terus buat ini nih yang kritikal. MySQL URL jangan diekspos di pitching deck kalian gitu. Itu kalau misalnya ada grup lain yang iseng terus mau delete database-nya bisa dong kayak gitu. Itu ya hati-hati ya buat expose MySQL URL. Apalagi kalau grup-grup selanjutnya ada MySQL URL bisa delete juga ya. Terus tadi udah bagus yang si front end-nya. Sebenarnya saya mau nanya lagi buat yang front end-nya, tapi nggak apa-apa lah. Tadi udah menjelaskan semuanya. Bapak Jeremy sama kawan-kawan yang lainnya udah bagus banget penjelasannya. Jadi good lah, nggak ada feedback lebih lanjut lagi. Jadi itu aja ya buat feedback pitching sama feedback jangan nge-expose MySQL URL-nya ya. Itu berbahaya banget gitu. Thank you guys. Oke, baik Kak. Makasih Kak atas saran dan masukannya. Oke, thanks Jeremy. Thanks all. Oke, mantap sekali grup 6. Boleh dong kasih aplausnya guys. Keren. Ih, keren-keren semua deh. Pada mau